Hey, guys. Kita ngomongin sesuatu yang sering banget terjadi dalam hidup. Nih, kadang-kadang kita ketemu sama orang yang, suka main belakang, gitu, kan? Bisa dalam bentuk bohongin kita, manfaatin kita, atau bahkan bikin kita merasa bodoh. Nah, masalahnya gini, kalau hal itu kejadian sekali, wajar banget, kok. Nggak ada orang yang bisa tahu isi hati orang lain. Apalagi kalau kita orangnya emang tulus dan gampang percaya. Itu bukan salah kamu. Itu manusiawi. Tapi, coba bayangin ini. Kamu udah tahu orang itu suka ngebohong, suka bikin drama, atau bahkan gak menghargai kamu. Tapi kamu kasih dia kesempatan kedua, ketiga, keempat. Nah, disinilah poinnya. Kalau mereka ngecewain kamu lagi dan lagi, terus kamu biarin itu terjadi, ya bukan cuma mereka yang salah, tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas keputusanmu. Karena, jujur aja, kamu yang ngasih mereka akses buat nyakitin kamu lagi. Makanya, penting banget buat belajar dari pengalaman. Kalau kita udah tahu sesuatu itu panas, masa iya kita masih mau megang terus? Kan enggak. Sama kayak hubungan atau interaksi sama orang. Kalau udah kelihatan tanda-tandanya, lebih baik ambil jarak atau berhenti, kasih mereka kesempatan buat ngulangin kesalahan yang sama. Tapi, jangan salah paham, ya. Ini bukan berarti kamu harus jadi orang yang dendaman atau nggak percaya sama siapa-siapa. Bukan itu. Kamu tetap bisa jadi orang baik. Tapi baik itu ada batasnya. Jangan sampai kebaikanmu jadi senjata buat orang lain memanfaatkan kamu. Dan belajar bilang, cukup, itu bukan egois. Loh, itu bentuk menghargai dirimu sendiri. Oke, jadi gini. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk memaafkan sampai lupa kalau memaafkan itu beda sama ngasih mereka akses untuk nyakitin kita lagi. Aku tahu, nggak gampang buat ngejauh atau ngekat orang. Apalagi kalau orang itu mungkin udah lama banget ada di hidup kita, atau kita masih berharap mereka bisa berubah. Tapi, realitanya, nggak semua orang itu bakal berubah cuma karena kita berharap. Bahkan kadang, mereka nggak sadar atau nggak peduli sama dampak dari tindakan mereka ke kita. Dan disinilah letak kesalahannya. Kalau kita terus-terusan nunggu sesuatu yang sebenarnya nggak bakal datang. Harapan tanpa batas. Apalagi ke orang yang udah jelas-jelas nggak ngasih effort buat berubah. Itu capek, guys. Serius, itu capek banget. Lama-lama, kamu bukan cuma kehilangan energi, tapi juga rasa percaya dirimu. Karena apa? Karena tiap kali mereka ngecewain kamu otomatis mulai bertanya-tanya. Apa ya, yang salah sama aku? Kok aku terus disakitin? Padahal, masalahnya bukan di kamu. Masalahnya ada di mereka yang gak ngerti arti tanggung jawab sama hubungan. Nah, di situ pentingnya kamu harus ngerti nilai dirimu. Kamu itu berharga banget, loh. Dan kamu gak layak buat terus-terusan diperlakukan kayak opsi atau pelampiasan. Orang yang peduli sama kamu gak akan butuh kesempatan kedua buat ngehargain kamu. Apalagi kesempatan ketiga atau keempat. Kalau mereka bener-bener sayang, mereka gak bakal tega bikin kamu nangis, bikin kamu ragu sama diri sendiri, atau ngebiarin kamu ngerasa kayak kamu gak cukup. Tapi jangan salah, guys. Aku juga ngerti kok. Kadang ada rasa takut kehilangan. Takut kalau kita ngejauh, nggak ada orang lain yang bakal masuk ke hidup kita. Takut kalau kita ngomong, cukup, malah bikin kita kesepian. Aku paham banget soal itu. Tapi gini, kesepian karena kamu milih ngejauh dari orang toksik itu jauh lebih baik daripada dikelilingi sama orang yang cuma bikin kamu capek mental. Lagi pula, percaya deh, kamu bakal nemuin orang-orang yang lebih baik di luar sana. Orang-orang yang tahu gimana caranya ngehargain kamu tanpa harus disuruh-suruh. Sebenarnya, kenapa sih kita sering banget bertahan sama orang yang jelas-jelas nyakitin kita? Jawabannya simpel tapi kompleks juga, yaitu karena hati kita kadang lebih kuat daripada logika kita. Kita tuh suka banget bikin alasan buat mereka. Ah, mungkin dia lagi capek, makanya dia gitu. Atau, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi ada masalah aja.
Dan yang paling klasik, aku yakin dia bakal berubah kalau aku kasih waktu. Kedengarannya familiar nggak? Nah, ini yang harus kita sadarin. Nggak salah punya hati yang besar, nggak salah kasih kesempatan. Tapi kamu juga harus realistis. Kalau mereka udah nyakitin kamu 2 kali, 3 kali, bahkan lebih, itu bukan lagi soal mereka yang lagi capek atau butuh waktu buat berubah. Itu soal pola. Dan pola itu nggak bakal berubah kalau nggak ada kesadaran dari pihak mereka sendiri. Kamu nggak bisa terus jadi superhero yang berharap bisa nyelamatin orang yang bahkan nggak mau nyelamatin dirinya sendiri. Lagi pula, pernah nggak sih kamu kepikiran bahwa waktu dan energi yang kamu habiskan buat bertahan sama orang yang salah, itu sebenarnya bisa kamu pakai buat hal-hal yang jauh lebih bermanfaat? Coba deh, pikirin. Dalam waktu yang sama, kamu bisa belajar sesuatu yang baru, bangun karir, temenan sama orang-orang yang bikin kamu ketawa tanpa ada drama, atau bahkan fokus sama kebahagiaanmu sendiri. Tapi enggak. Kamu malah sibuk mikirin gimana caranya biar orang itu berubah atau gimana caranya kamu nggak kehilangan dia. Padahal, kenyataannya, dia yang justru udah kehilangan rasa hormat ke kamu. Dan ini penting banget, guys. Kamu harus tahu kapan waktunya bilang, cukup. Ini bukan soal menyerah atau lemah, tapi justru soal kekuatan. Butuh keberanian besar buat bilang, aku pantas dapat yang lebih baik. Dan benar-benar bertindak sesuai ucapan itu. Jangan cuma diomongin doang, tapi diikuti dengan tindakan nyata. Jangan terus-terusan ngasih mereka ruang buat ngecewain kamu lagi. Kamu tahu nggak? Ada satu kutipan yang bilang, kita mengajarkan orang lain cara memperlakukan kita melalui apa yang kita toleransi. Jadi kalau kamu terus-terusan memaafkan tanpa ada batasan, mereka bakal mikir, ah, gampang kok bikin dia balik lagi. Besok kalau aku salah, dia pasti bakal nerima aku lagi. Mereka jadi nggak belajar dari kesalahan mereka, malah makin nyaman nyakitin kamu. Tapi, di sisi lain, jangan sampai kamu berubah jadi orang yang penuh rasa curiga ke semua orang gara-gara ini. Ada bedanya antara belajar dari pengalaman dan membangun tembok setinggi langit. Tetap jadi orang yang tulus dan percaya, tapi kali ini pakai mata yang lebih terbuka. Kalau ada orang yang kasih kamu tanda-tanda merah, red flags, jangan abaikan. Dengarkan instingmu, karena hati kecilmu biasanya udah tahu jawabannya jauh sebelum kamu sadar. Aku mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita nggak sadar. Kadang-kadang kita tetap bertahan sama orang yang menyakiti kita karena ada rasa takut yang terselip di sana. Takut dianggap jahat, takut terlihat egois, atau bahkan takut kehilangan validasi dari orang itu. Kita sering mikir, kalau aku ninggalin dia, nanti aku jadi orang yang gak peduli. Atau, kalau aku gak memaafkan, aku bakal kelihatan seperti orang yang gak dewasa. Padahal kenyataannya, memutuskan untuk menjaga jarak itu bukan soal jadi jahat, tapi soal melindungi dirimu sendiri. Kamu tahu gak, ada satu hal penting yang sering kita lupa. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Orang lain boleh banget jadi bagian dari hidupmu, tapi mereka nggak boleh jadi penentu utama apakah kamu bahagia atau enggak. Karena, kalau kamu terus mengandalkan kebahagiaanmu pada seseorang yang nggak menghargaimu, ya kamu kayak nitipin kunci rumah ke orang yang nggak peduli sama keamanan rumahmu. Dia mungkin bakal masuk, ambil apa yang dia mau, terus pergi tanpa peduli sama kerusakan yang dia tinggalkan. Jadi, kalau kamu terus-terusan kasih mereka kunci itu, siapa yang sebenarnya bikin kamu menderita? Jawabannya, ya kamu sendiri. Sekarang bayangin, gimana jadinya kalau kamu mulai ngambil kendali lagi atas hidupmu? Kamu berhenti kasih akses ke orang-orang yang cuma tahu cara mengambil tanpa memberi. Kamu mulai fokus pada orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu, yang gak cuma hadir pas mereka butuh sesuatu, tapi juga pas kamu lagi butuh support. Rasanya pasti beda banget. Kamu nggak bakal lagi merasa kosong atau capek karena harus berusaha terlalu keras buat ngejaga hubungan yang cuma berjalan satu arah. Dan jangan lupa, guys, belajar dari pengalaman itu bukan berarti kamu jadi orang yang penuh dendam. Maafkan, tapi maafkan untuk dirimu sendiri. Karena kalau kamu terus menyimpan kemarahan atau kekecewaan, itu sama aja kayak membawa beban berat kemana-mana. Maafkan mereka,
Tapi jadikan pengalaman itu pelajaran. Pelajaran untuk lebih selektif, untuk lebih menghargai dirimu sendiri, dan untuk tahu kapan waktunya mundur sebelum terlalu banyak terluka. Tapi aku juga mau ingetin, nggak apa-apa kok kalau proses ini nggak bisa langsung sempurna. Kamu nggak harus langsung jadi orang yang tegas dan kuat dalam semalam. Ada waktunya kamu bakal ragu lagi. Ada momen di mana kamu merasa lemah dan hampir tergoda buat kasih mereka kesempatan lagi. Itu wajar. Yang penting, tiap kali kamu jatuh, kamu tetap ingat pelajaran yang udah kamu dapat. Karena tiap langkah kecil menuju perubahan itu tetap berarti, walaupun rasanya berat. Kuncinya adalah kasih dirimu ruang untuk tumbuh. Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri, tapi juga jangan terlalu permisif ke orang lain sampai kamu lupa batasanmu. Kamu layak buat bahagia. Kamu layak buat dikelilingi orang-orang yang tahu caranya menghargai keberadaanmu. Jadi, mulai sekarang, yuk bikin pilihan-pilihan yang lebih baik buat diri sendiri. Sekarang, aku mau bahas tentang sesuatu yang mungkin sering kita abaikan. Self-worth, alias nilai dirimu sendiri. Ini tuh akar dari semuanya. Guys, kalau kamu nggak benar-benar sadar seberapa berharganya dirimu, kamu akan cenderung menerima perlakuan yang nggak pantas. Kenapa? Karena kamu merasa, mungkin aku cuma pantas diperlakukan seperti ini. Atau lebih parahnya lagi, kamu mulai mikir, mungkin aku nggak bisa dapetin yang lebih baik. Nah, ini yang harus kamu ubah. Kamu harus ngerti kalau dirimu itu berharga bukan karena apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tapi karena kamu adalah kamu. Kamu nggak perlu validasi dari orang lain buat merasa cukup. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu ke orang lain, sampai lupa kalau kebahagiaan kita itu nggak pernah ada di tangan mereka. Kamu nggak perlu mereka untuk membuatmu merasa layak. Dan kalau mereka terus-terusan nyakitin kamu, itu bukan cerminan dari siapa kamu, tapi lebih ke siapa mereka sebenarnya. Pernah denger nggak istilah, kaca pecah nggak bisa kembali seperti semula? Sama kayak kepercayaan. Kalau seseorang udah ngehancurin kepercayaanmu sekali, itu udah bikin retakan. Tapi kalau mereka ngulanginya lagi dan lagi, itu kayak mereka ngehancurin kaca itu berkeping-keping sampai nggak ada yang bisa diperbaiki lagi. Dan kamu nggak harus terus-terusan nyoba ngelem kaca yang udah pecah. Karena semakin kamu maksa, semakin kamu bisa melukai dirimu sendiri. Kadang, melepaskan itu lebih sehat daripada terus bertahan di tempat yang cuma bikin kamu merasa lebih buruk. Kamu juga perlu ngerti kalau nggak semua hubungan, entah itu pertemanan, keluarga, atau bahkan cinta, itu harus dipertahankan. Kalau sebuah hubungan nggak membawa kedamaian atau kebahagiaan dalam hidupmu, kenapa kamu harus tetap di sana? Bertahan hanya karena sudah lama kenal, atau nanggung kalau putus hubungan, itu nggak cukup jadi alasan. Loh, karena semakin lama kamu bertahan, semakin besar harga yang kamu bayar. Dan seringkali harga itu adalah rasa percaya dirimu atau bahkan kebahagiaanmu sendiri. Dan ini juga aku mau kasih sedikit tips praktis. Ya, kalau kamu lagi bingung apakah kamu harus terus memaafkan atau akhirnya bilang, cukup. Coba tanya diri kamu beberapa hal ini. Apakah mereka benar-benar meminta maaf dengan tulus atau cuma karena mereka takut kehilangan kamu? Apakah mereka pernah menunjukkan perubahan nyata setelah kesalahan pertama? Dan yang paling penting, apakah kamu merasa lebih baik atau lebih buruk setiap kali mereka ada di hidupmu? Kalau jawabannya lebih banyak negatifnya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi aku juga paham, nggak semudah itu buat langsung memutuskan. Jadi ambil waktu, refleksi, tapi jangan sampai kamu terjebak terlalu lama. Karena makin lama kamu ragu, makin dalam kamu terperangkap di pola yang sama. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, memilih diri sendiri bukanlah keegoisan, tapi itu adalah bentuk cinta diri. Yuk, kita coba ubah cara pandang ini. Kita berhenti melihat melepaskan sebagai tanda kelemahan. Justru, itu tanda bahwa kamu kuat, bahwa kamu punya keberanian untuk memilih yang terbaik buat dirimu. Dan ketika kamu mulai memilih untuk berdiri untuk diri sendiri, kamu akan kaget betapa banyak hal baik yang akan datang ke hidupmu. Kamu nggak akan lagi merasa terjebak. Kamu nggak akan lagi merasa seperti korban. Sebaliknya, kamu akan merasa bebas.
bebas dari beban, bebas dari luka, dan bebas untuk menjalani hidup dengan cara yang kamu inginkan. Oke, yuk kita terusin lagi. Jadi, soal rasa bebas yang tadi aku bilang, itu tuh nggak cuma tentang lepasin orang yang nyakitin kamu, tapi juga tentang melepaskan beban yang kamu simpan dalam diri. Kadang-kadang kita nggak sadar, luka-luka kecil dari orang lain itu kita simpan terlalu lama sampai jadi berat banget di hati. Dan kalau kamu terus bawa-bawa luka itu, lama-lama kamu jadi sulit percaya sama orang lain, sulit buat bahagia, bahkan sulit buat percaya sama dirimu sendiri. Makanya, kamu perlu belajar untuk benar-benar let go, tapi dengan cara yang sehat. Let go bukan berarti kamu melupakan semuanya kayak nggak pernah terjadi, ya. Karena, jujur aja, kita manusia, dan memori itu nggak gampang dihapus. Tapi let go itu lebih ke berhenti membiarkan rasa sakit atau pengalaman buruk itu mendefinisikan siapa kamu. Kamu bukan orang yang lemah cuma karena kamu pernah disakiti. Kamu bukan orang yang bodoh cuma karena kamu pernah percaya. Kamu adalah orang yang terus belajar, dan itu yang bikin kamu jadi lebih kuat. Nah, gimana caranya? Pertama, stop nyalahin dirimu sendiri. Banyak dari kita yang, setelah disakiti, malah sibuk mikirin, kenapa aku nggak lihat tanda-tandanya? Atau, kenapa aku bisa sebodoh itu percaya sama dia? Padahal, nggak ada yang salah sama kamu. Rasa percaya itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Cuma sayangnya, kamu mempercayai orang yang salah. Jadi, jangan bawa-bawa rasa bersalah itu ke masa depanmu, karena kamu nggak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kamu lakukan adalah belajar dari situ dan bikin keputusan yang lebih baik ke depannya. Kedua, kasih dirimu waktu untuk sembuh. Ini penting banget, guys, karena nggak ada yang bisa sembuh dalam semalam. Kalau kamu lagi merasa sedih, kecewa, atau marah, izinkan dirimu untuk merasakan semua itu. Jangan buru-buru nyuruh dirimu move on, hanya karena kamu merasa nggak boleh terlihat lemah. Justru, semakin kamu memaksa dirimu untuk terlihat baik-baik saja, semakin lama proses healingnya. Jadi, pelan-pelan aja, nikmati prosesnya, dan ingat, sembuh itu bukan garis lurus. Kadang kamu merasa oke hari ini, tapi besok tiba-tiba sedih lagi. Itu wajar banget. Dan itu adalah bagian dari perjalanan. Ketiga, fokus pada dirimu sendiri. Kalau kamu terlalu sibuk memikirkan orang yang nyakitin kamu atau apa yang mereka lakukan sekarang, itu cuma buang-buang waktu dan energi. Lebih baik, alihkan perhatianmu ke hal-hal yang bikin kamu merasa hidup. Coba hal baru, temuin passion yang selama ini kamu abaikan, atau cukup habiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu. Kamu akan sadar, dunia ini lebih luas dari sekadar hubungan yang toksik atau orang yang gak tahu cara menghargaimu. Terakhir, jangan takut untuk percaya lagi. Aku tahu, ini bagian yang paling susah. Setelah disakiti, kita sering banget bikin benteng tinggi supaya gak ada orang yang bisa mendekat. Tapi masalahnya, benteng itu gak cuma ngejauhkan orang-orang buruk, tapi juga orang-orang baik yang mungkin bisa membawa kebahagiaan ke hidupmu. Jadi, coba pelan-pelan buka diri lagi, tapi kali ini dengan lebih hati-hati. Percaya lagi, tapi pastikan kamu percaya pada orang yang pantas. Dan yang paling penting, selalu ingat ini, kamu berhak untuk bahagia. Jangan biarkan siapapun atau apapun meyakinkanmu sebaliknya. Kamu udah cukup, kamu layak dihargai, dan kamu layak dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tulus. Kalau ada yang gak bisa ngasih itu masalah mereka, bukan masalahmu. Sekarang aku mau ngajak kamu buat ngebayangin sesuatu. Coba pikirin hidupmu kayak taman yang lagi kamu rawat. Kamu yang punya kendali penuh atas taman itu, kan? Kamu yang mutusin tanaman apa yang mau ditanam, mana yang perlu dicabut karena bikin tanaman lain gak tumbuh, dan gimana caranya bikin taman itu tetap sehat, subur, dan indah. Nah, orang-orang di hidupmu itu kayak tanaman-tanaman di tamanmu. Ada yang bawa warna, aroma, dan kehidupan. Tapi ada juga yang cuma nyerap nutrisi tanpa ngasih apa-apa balik ke tamanmu. Kalau ada tanaman yang terus-terusan bikin tamanmu layu atau nggak berkembang,
Apa kamu bakal tetap ngerawat tanaman itu? Tentu enggak, kan? Kamu pasti akan fokus ke tanaman yang bikin tamanmu lebih hidup. Begitu juga dengan hubungan. Kamu perlu pintar-pintar memilih siapa yang kamu izinkan untuk ada di ruang hidupmu. Karena kalau kamu membiarkan hubungan yang gak sehat terus bertahan, itu sama aja kayak kamu sengaja merusak tamanmu sendiri. Dan ngomong-ngomong soal ruang, ini juga sesuatu yang penting banget. Kadang kita merasa kalau kehilangan seseorang, hidup kita bakal jadi kosong atau hampa. Tapi sebenarnya, kehilangan itu juga bisa jadi kesempatan buat membuka ruang baru. Ruang buat pengalaman yang lebih baik, orang-orang yang lebih tulus, atau bahkan untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu merasa kosong setelah ninggalin orang yang toksik, itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Anggap aja kamu lagi bikin tempat buat hal-hal yang lebih baik masuk ke hidupmu. Tapi ya, aku juga ngerti kok, ada saat-saat dimana kamu ragu sama keputusanmu. Kamu bakal mulai mempertanyakan, apa aku terlalu keras? Apa aku harus kasih dia kesempatan lagi? Dan kadang, di titik itu, kamu merasa kangen sama momen-momen baik yang pernah kalian punya. Tapi, coba jujur sama dirimu sendiri. Apa momen-momen baik itu benar-benar cukup buat nutupin semua luka yang dia kasih? Karena hubungan yang sehat itu nggak bikin kamu terus bertanya-tanya apakah kamu cukup baik. Hubungan yang sehat bikin kamu merasa damai, dihargai, dan aman, tanpa perlu terus-terusan ngelawan keraguan dalam hati. Dan ngomongin soal keraguan, kamu tahu nggak, ada satu hal yang sering bikin kita sulit move on? Harapan. Harapan bahwa orang itu bakal berubah. Bahwa semuanya bisa jadi seperti dulu lagi. Tapi di sini aku mau bilang sesuatu yang mungkin agak keras. Kamu nggak bisa mengubah seseorang yang bahkan nggak mau mengubah dirinya sendiri. Perubahan itu datang dari keinginan mereka, bukan dari seberapa banyak kesempatan yang kamu kasih. Jadi kalau mereka nggak menunjukkan usaha yang nyata, itu bukan tanggung jawabmu buat terus nungguin. Sebaliknya, kamu punya tanggung jawab buat dirimu sendiri. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa kamu nggak mengorbankan kebahagiaanmu hanya demi seseorang yang nggak menghargai usahamu. Kamu punya hak buat bilang, aku udah cukup mencoba, tanpa merasa bersalah. Karena, pada akhirnya, kebahagiaanmu ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Oh, dan satu hal lagi, aku mau kamu mulai melihat dirimu sebagai orang yang kuat. Karena tahu nggak? Butuh keberanian besar buat ninggalin sesuatu yang udah familiar, bahkan kalau itu menyakitkan. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil buat melindungi dirimu sendiri itu adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Kamu sedang belajar untuk nggak lagi mengorbankan dirimu demi orang lain. Dan itu adalah proses yang luar biasa. Jadi sekarang, aku mau tanya, apa tamanmu sudah siap untuk mulai bersih-bersih? Apa kamu udah siap untuk bilang, cukup? Dan mulai fokus pada kebahagiaanmu sendiri? Kalau iya, ingat, aku di sini nggak cuma buat ngomong panjang lebar, tapi juga buat bantu kamu ngerasa kalau kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kita masih bisa lanjut ngobrol soal gimana caranya bikin taman hidupmu jadi tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dari semua yang kita bahas, ada satu hal yang jadi benang merah. Hidupmu itu milikmu, bukan milik orang lain. Kamu yang punya kendali penuh untuk menentukan siapa yang boleh ada di dalamnya, siapa yang perlu dijauhkan, dan apa yang benar-benar penting buatmu. Dan ini nggak ada hubungannya sama jadi orang egois, tapi lebih ke jadi orang yang sadar bahwa kamu punya nilai yang nggak bisa sembarangan diinjak-injak. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan salah satu pilihan terbesar adalah siapa yang kamu izinkan untuk memengaruhi dirimu. Kalau kamu terus membiarkan orang-orang yang gak menghargaimu untuk tetap tinggal, itu sama aja kayak kamu membuka pintu untuk orang-orang yang akan terus menyakitimu. Tapi saat kamu bilang, cukup, itu bukan berarti kamu menyerah, melainkan kamu memilih untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu memilih untuk menciptakan batasan, dan batasan itu adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Kadang, batasan itu terlihat seperti jarak, kayak bilang, enggak, ke orang-orang yang terus-terusan mengambil tanpa memberi. Kadang, batasan itu juga berarti meninggalkan, walaupun rasanya berat. Dan aku tahu, melepaskan itu enggak gampang.
Ada rasa takut, rasa bersalah, bahkan rasa kehilangan. Tapi yang perlu kamu ingat, kehilangan orang yang salah itu sebenarnya adalah sebuah kemenangan kecil. Karena dengan kehilangan mereka, kamu sedang membuka pintu untuk menemukan dirimu sendiri, versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Kamu juga harus paham kalau memaafkan itu adalah bagian dari proses. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti kamu harus memberi kesempatan yang sama untuk orang yang sudah menyakitimu. Memaafkan itu lebih untuk dirimu sendiri, supaya kamu nggak terus-terusan membawa rasa sakit itu ke depan. Tapi setelah memaafkan, kamu juga harus realistis. Kalau mereka nggak berubah, itu bukan tanggung jawabmu. Kamu udah mencoba, dan mencoba itu cukup. Kamu nggak perlu terus mengorbankan dirimu hanya untuk membuktikan bahwa kamu peduli. Karena peduli sama orang lain itu penting, tapi peduli sama diri sendiri itu jauh lebih penting. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan terus-terusan merasa nggak dihargai. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu, yang melihat kelebihanmu, dan yang mau bertumbuh bersama kamu. Jadi kalau ada orang yang cuma tahu cara mengambil tanpa pernah memberi, itu tandanya mereka nggak layak untuk ada di hidupmu. Karena kamu adalah seseorang yang punya nilai, yang punya hak untuk dicintai tanpa syarat, dan yang berhak untuk hidup dalam kedamaian. Dan di balik semua rasa sakit yang mungkin kamu rasakan sekarang, ada satu hal yang harus kamu percaya, kamu sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Setiap kali kamu memilih untuk meninggalkan hal-hal yang gak sehat, setiap kali kamu memilih untuk berkata, aku cukup berharga untuk nggak diperlakukan seperti ini, itu adalah langkah besar menuju hidup yang lebih damai. Prosesnya mungkin gak langsung instan, dan itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kamu terus maju, meskipun pelan-pelan. Jadi mulai sekarang, aku mau kamu ingat satu hal penting ini. Kamu nggak harus terus bertahan hanya karena takut kehilangan. Kamu nggak harus terus memaafkan hanya karena ingin terlihat baik. Dan kamu nggak harus mengorbankan kebahagiaanmu hanya demi menjaga perasaan orang lain. Karena pada akhirnya, yang bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu. Pilihan ada di tanganmu. Kamu mau terus berada di tempat yang sama, atau kamu mau mengambil langkah untuk menuju kehidupan yang lebih baik? Aku percaya kamu bisa. Kamu punya kekuatan itu di dalam dirimu, meskipun sekarang kamu mungkin belum menyadarinya sepenuhnya. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap batasan yang kamu buat, itu adalah bukti bahwa kamu sedang tumbuh. Kamu sedang belajar untuk mencintai dirimu sendiri lebih dari sebelumnya, dan itu adalah perjalanan yang luar biasa. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu untuk memilih dirimu sendiri, karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik, tanpa pengecualian.